Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vigor Mahesa Lumata dari bidang kajian manajemen ilmu komunikasi dengan NPM 100815321. Pada video ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Konstruksi Gender dalam Film Kecumbu Tubuh Indahku, dengan subjudulnya adalah Analisis Semiotika Roland Barthes dalam konstruksi gender tokoh di film Kecumbu Tubuh Indahku. Artikel ilmiah ini dibimbing serta oleh Ibu Dr. Rini Rinawati, DRA MSI. Pada konteks penelitian saya adalah film Kecumbu Tubuh Indahku dirilis pada 13 Desember 2018 ini mendapat sambutan hangat dan dengan dicekal di 13 daerah di Indonesia. Walaupun begitu, film ini mendapatkan banyak nominasi dan penghargaan dari dalam dan luar negeri. Dengan tema berbeda serta prestasi dan polemik di masyarakat, film ini menjadi fenomena baru di masyarakat. Padahal tak lebih dari 1 dekade lalu, banyak film yang nyeleneh tayang di publik dan lebih vulgar daripada film ini. Kecumbu Tubuh Indahku sendiri menceritakan kisah hidup Juno, seorang penari lengger dalam pemaknaan hidupnya mengenai tubuh dan gender. Pengalaman yang dialami Juno dalam film tersebut membentuk pribadi dan persepsinya mengenai nilai gender yang ada pada dirinya. Fenomena yang diambil dalam penelitian ini adalah nilai gender apa yang dimiliki dan dianut oleh Juno. Untuk membedahnya, tanda penandanya menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Sebagai tambahan, peneliti juga mengkaji tanda penanda tersebut dari sudut pandang teori queer sebagai dasar menilai unsur gender Juno. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah: 1. Makna denotasi, konotasi, dan mitos dalam ekspresi tubuh tokoh film Kecumbu Tubuh Indahku. Yang kedua adalah makna denotasi, konotasi, dan mitos dalam menunjukkan identitas tokoh film Kecumbu Tubuh Indahku. Yang terakhir, yang ketiga adalah makna denotasi, konotasi, dan mitos ketertarikan seksual dalam tokoh film Kecumbu Tubuh Indahku. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pesan sebagai salah satu unsur komunikasi merupakan substansi dari proses yang terjadi. Karena pesan merupakan sebuah informasi, gagasan, atau ide yang ditransmisikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan tersebut menurut Soyomukti bersifat abstrak, yaitu konseptual, ideologis, dan idealistik. Kemudian adalah komunikasi massa. Sebagai salah satu cakupan dari ilmu komunikasi ialah komunikasi massa sebagai cabang dalam mengkaji bagaimana proses komunikasi antar manusia yang berskala besar dan berpengaruh terhadap perubahan sosial atau masyarakat. Ciri utama dari komunikasi massa ini ialah penggunaan media massa sebagai mediumnya, yang dalam konteks penelitian ini adalah film, cultural studies atau media dan budaya atau kajian budaya adalah penyadaran terhadap khalayak dan pekerja media yang dinilai sudah terlena dengan ilusi dan rutinitas yang dilakukan. Selain itu, kajian budaya bersifat relatif reformis. Para ahli ingin melihat adanya perubahan di masyarakat. Mereka percaya perubahan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu identifikasi pada kontradiksi dalam masyarakat dengan tujuan perubahan positif yang tak menindas, lalu pemberian interpretasi kepada masyarakat soal eksistensi kelompok-kelompok dominan yang memotori ketidakadilan dan memberi pandangan soal perubahan yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah queer theory. Queer theory sendiri memiliki asumsi bahwa gender berdiri sendirian secara independen di luar ketubuhan atau di luar tubuh seorang individu. Yaitu berarti gender memiliki nilai akan selalu terus berkembang, dinamis, mengikuti pengalaman serta input dari lingkungan di sekitar individu tersebut. Selain itu, queer theory atau gender juga tidak lepas dari teori performativitas gender, yaitu ada 3: menunjukkan identitas, ekspresi tubuh, dan preferensi seksual. Hal ini kenapa? Soalnya gender sendiri sebagai sesuatu yang berdiri sendiri serta bersifat abstrak dan selalu berkembang membutuhkan sebuah medium, membutuhkan sebuah cara untuk menunjukkan eksistensinya. Lalu ini kerangka pemikirannya, yaitu konstruk gender film Kecumbu Tubuh Indahku. Film Kecumbu Tubuh Indahku, semiotika Roland Barthes, yaitu ada konotasi, denotasi, dan mitologi. Kemudian ada konstruksi gender teori queer, yaitu ada ekspresi tubuh, menunjukkan identitas dan preferensi seksual. Lalu ada diturunkan kepada konstruksi gender tokoh. Metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pembedahan semiotika yang dibedah kembali oleh pendekatan Roland Barthes. Kemudian subjek penulisannya adalah tokoh utama film ini, yaitu Juno. Kemudian ada Gari Nugroho sebagai penulis naskah dan juga sutradaranya. Kemudian Rianto yang dijadikan sosok dalam penelitian ini. Kemudian ada teknik pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Dengan teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi. Kemudian adalah hasil penelitian. Peneliti menemukan ada 12 adegan yang harus diobservasi. Penulis membaginya menjadi 3 adegan dalam konteks ekspresi tubuh, 5 adegan dalam konteks menunjukkan identitas, dan 4 adegan dalam konteks preferensi seksual. Pembahasan. Tataran denotatif ekspresi tubuh yang ditampilkan Juno dominan feminin dengan gestur-gestur yang lembut
dominan ditampilkan. Menunjukkan identitas Juno masih terdapat unsur maskulin yang cukup kentara, namun unsur feminin jauh lebih dominan dirasakan dari sosok Juno. Preferensi seksual Juno secara denotatif tertarik ke sosok lelaki yang maskulin. Selanjutnya, tataran konotatif ekspresi tubuh yang ditampilkan Juno sangat terasa femininitasnya dengan tutur kata serta gestur tubuh yang lemah gemulai. Menunjukkan identitas Juno secara konotasi menampilkan gender yang berlawanan dengan kondisi biologisnya. Preferensi seksual Juno menunjukkan dirinya memang memiliki ketertarikan romansa dan seksual kepada orang lain. Lalu, tataran mitologis, ekspresi tubuh yang asing dan berbeda dengan mitos yang dianut di masyarakat. Menunjukkan identitas Juno memang eksis di masyarakat, namun masih dianggap anomali dan berlawanan dengan nilai-nilai yang dianut. Preferensi seksual Juno apalagi secara tentu sangat berseberangan dengan apa yang kita kenal. Kesimpulan, gender yang dimiliki oleh Juno merupakan kategori yang tidak dikenal oleh pandangan tradisional. Secara denotatif, jenis kelamin lelaki memang dimiliki oleh Juno. Namun secara konotatif, Juno berperan layaknya seorang perempuan yang feminin di berbagai aspek kehidupannya. Jika dilihat dari sisi mitologis, hal itu berlawanan dengan apa yang masyarakat anut. Terlebih preferensi seksualnya yang tertarik kepada jenis kelamin lelaki juga, namun dengan sosok maskulin yang dominan. Saya Figur Mahesa Lumata telah menyelesaikan presentasi artikel ilmiah saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.